Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Saya sendiri, Wina Pertiwi dari SD Negeri 4 Tukat Semage, dengan fasilitator musyawarah dan pengajar praktik Lohwinda Krisdayani. Dan teman saya, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madidiah Rahayu Sucitawati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng, instansi SD Negeri 2 Tinga-Tinga, di mana fasilitator saya musyawarah dan pengajar praktik saya Lohwinda Krisdayani. Silakan Bu Eka. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Pujasetuti, CGP dari Kabupaten Buleleng. Fasilitator saya atas nama Gede Wiarsike Yase, pengajar praktik atas nama Ketut Suarmike Jaya. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching alur tirta. Coaching yang sesi pertama, Bu Dia sebagai pengamat, saya sendiri sebagai coach, dan Bu Eka sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wina. Pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Eka. Pagi Bu Dia. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wina sebagai coach. Nah, yang pertama, kompetensi apa sih yang Bu Wina ingin capai pada sesi coaching hari ini, Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya capai adalah mencapai presence atau kehadiran penuh ketika coachee menyampaikan keluh kesahnya. Nah, terus kompetensi apa yang lebih spesifik, Bu, yang ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik, saya ingin observasi rencana aksi yang coachee dapatkan setelah saya mengarahkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus, menurut Ibu, indikator ketercapaian dari sesi coaching ini apa, Bu? Ya, menurut saya, indikator ketercapaian coaching ini adalah ketika si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, baiklah, Bu. Nah, sekarang silahkan mulai sesi coachingnya ya. Baik, Bu Dia, terima kasih. Hai Bu Eka, apa kabar? Baik Bu Wina. Kalau Bu Wina bagaimana kabarnya? Baik juga Ibu. Kita nggak punya waktu banyak nih Bu, kita paling punya waktu 10-15 menit lah. Nah, apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu Wina, pada saat pembelajaran berlangsung, ada salah satu siswa di kelas saya yang tidak fokus dalam menerima pembelajaran. Terkadang mengganggu teman, bahkan sampai bermain di dalam kelas. Oh, jadi kita mau ngomongin siswa yang tidak fokus dan sering bercanda di dalam kelas gitu ya, Bu? Iya, Bu Wina. Oke, kita nggak punya waktu banyak nih, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya ingin sekali pembelajaran di kelas saya berjalan dengan lancar, Bu Wina. Semua siswa fokus pada pembelajaran dan tidak ada siswa yang mengganggu teman dan bermain di dalam kelas. Oke, Bu Eka. Nah, dari pengamatan Bu Eka nih tentang murid ini. Kalau ngomong masalah fokus, menurut Bu Eka, fokus itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya, fokus bagi murid itu seperti mengikuti instruksi dari guru, tidak melakukan hal yang lain di luar pembelajaran. Pokoknya melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, Bu. Oke, jadi mengikuti instruksi dari guru, tidak melakukan hal lain di luar pelajaran, atau melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Begitu ya, Ibu Eka? Nah, kalau kita bilang idealnya nih, dari level 1 sampai 10, sekarang anak tersebut berada di level mana, Bu Eka? Kalau melihat dari perilaku anak tersebut, saya kira berada di level 5, Bu Wina. Karena memang anak tersebut terlihat kurang fokus dalam menerima instruksi yang saya berikan. Di dalam pelajaran, terkadang bermain, terkadang juga mengganggu.
teman sebangkunya, Bu. Oh, jadi anak itu berada di level 5. Nah, sekarang kira-kira Bu Eka mau anak ini berada di level mana sih? Dengan pengamatan dan kondisi fokus anak yang seperti ini, angka 7 sudah cukup ya Bu Wina? Oke, di angka 7. Nah, untuk menjadikan anak ini berada di angka 7, Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ini yang saya sedang pikirkan, Bu Wina. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu si anak ini biar tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran? Kalau dari pengamatan Bu Eka sehari-hari nih, siswa itu senang diperlakukan seperti apa sih, Bu, agar siswa itu bisa tetap fokus, tetap bisa rileks, dan mengikuti pembelajaran dengan baik? Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Sebenarnya ada sih beberapa teknik pembelajaran yang bisa membuat siswa senang dalam mengikuti pembelajaran, seperti melakukan teknik stop, menyiapkan ice breaking, mengantisipasi anak agar tidak merasa bosan, dan tentunya anak diharapkan bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, dengan 2 hal tadi, yaitu dengan melakukan teknik stop, kemudian menyiapkan ice breaking. Gimana nih Ibu Eka melihat melakukan ini dengan kemungkinan melakukan itu yang mana Ibu bisa lakukan? Bisa sih sebenarnya, Bu Wina, saya akan melakukan teknik stop ini sebelum pembelajaran dimulai sekitar 10 menit. Dengan mengajak siswa menarik nafas dengan tenang, lalu mengembuskan secara perlahan. Dan untuk ice breaking-nya, saya akan mencari lebih banyak model-model ice breaking yang bervariasi, mudah dilakukan, dan tentunya menyenangkan bagi murid saya. Oke, jadi kira-kira yang mana paling bisa Ibu lakukan antara 2 kegiatan tersebut? Karena ini akan tentang bagaimana mengembalikan fokus anak dalam belajar ya. Saya lebih yang melakukan yang nomor 1, yaitu melakukan teknik stop sebelum pembelajaran dimulai. Karena saya berharap teknik ini ampuh mengembalikan fokus siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kapan nih Bu Eka kira-kira bisa melakukannya? Ya, secepatnya Bu Wina, mungkin pada pembelajaran berikutnya sudah bisa saya lakukan. Dalam pembelajaran berikutnya ya Bu? Baik Bu Ya, Eka, kita sudah berada di ujung sesi nih. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Yang saya dapatkan di awal kan saya masih bingung ya dengan apa yang harus saya lakukan pada sesi akhir ini. Setidaknya saya tahu usaha apa yang saya akan lakukan untuk membantu siswa saya untuk mengembalikan fokus dan menerima pelajaran. Oke, kalau gitu kita ketemu besok ya Bu. Saya mau dengar cerita Ibu bagaimana perubahan itu dilakukan oleh Ibu dan bagaimana perasaan siswa ketika melakukan teknik stop tersebut. Baik Bu Wina, terima kasih Bu Wina. Sama-sama Bu Eka. Waktu dikembalikan kepada Ibu pengamat, silakan Ibu. Baik, sesi coaching telah berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, untuk lebih menekankan lagi pemahaman Ibu Wina sebagai coach, kompetensi apa sih yang sudah berjalan baik ketika sesi coaching berlangsung tadi, Bu? Kompetensi yang sudah berjalan baik menurut saya adalah sudah menjalankan presence dengan baik. Kemudian sebagai pendengar yang aktif, saya merasa menjadi pendengar yang baik terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Kuci, Bu. Nah, terus kompetensi apa lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengembangkan keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga dapat mengarahkan lebih baik lagi Koci dalam menemukan solusinya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi coaching. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, nggih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dia. Nggih, sama-sama.
Selamat pagi Ibu-ibu guru hebat. Nah, pada sesi 2 ini kami akan mempraktekkan teknik kucing dengan alur Tirta, di mana saya sebagai coach, Bu Wina sebagai coachi, dan Bu Eka sebagai pengamat. Nah, silakan dimulai Bu Eka. Selamat pagi Ibu Dia. Selamat pagi Bu Wina. Selamat pagi, Bu. Swastiastu. Sebelum kita Swastiastu. mulai sesi coaching kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dia sebagai coach. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin capai pada sesi coaching ini? Nah, kompetensi yang ingin saya capai ya ada presence, Bu, yaitu keadaan penuh. Saya ingin ketika coaching menyampaikan keluh kesahnya, presence-nya 100% sama saya. Terus juga dari pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang aktif, Bu. Kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Nah, saya ingin mengobservasi rencana aksi yang coachi dapatkan setelah saya mengarahkan dengan memberikan pertanyaan berbobot itu, Bu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari sesi coaching ini apa, Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian coachingnya, ketika coachi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang silahkan sesi coaching dimulai. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Wina. Selamat pagi, Bu Dia. Nah, gimana kabarnya nih, Bu? Baik, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang mau diomongin pagi ini, Bu? Iya, saya mau berbagi nih, Bu, terkait hal yang masih mengganjal di benak saya terkait bagaimana caranya agar rekan guru di sekolah saya termotivasi untuk membangun suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi murid, Bu. Oh, jadi mau ngomongin tentang cara memotivasi rekan guru untuk membangun suasana belajar yang menarik ya bagi murid Ibu ya, Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Saya berpikir banget bagaimana sih agar mereka itu juga bersemangat ketika mengajar di kelas sehingga aura positif akan terbangun dengan baik di kelas. Oh, baik, Bu. Nah, ini waktu kita tidak panjang ya, Bu, singkat sekali. Jadi, kira-kira Bu Wina mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Ya, jujur ya, Bu. Saya ingin sekali bisa memberikan motivasi yang baik dan tepat kepada rekan saya di sekolah, sehingga nantinya mereka dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas, agar tidak seperti yang saya lihat selama ini ketika bel masuk berbunyi, beberapa terlihat kurang bersemangat mengajar, karena menurut mereka ya gitu-gitu aja. Mereka menjelaskan murid, mencatat, terus dikasih soal, sudah cukup deh seperti itu, Bu. Kembali lagi istirahat. Seperti itu, Bu. Bu. Jadi nih, menurut Bu Wina, Ibu ingin melakukan hal apa untuk memotivasi mereka, Bu? Nah, ini juga yang masih menjadi pikiran saya, Bu. Hal apa yang bisa saya lakukan? Mungkin dengan menjadi contoh dulu kali, Bu, ya, bagi rekan guru. Sehingga nantinya saya bisa berbagi praktik baik saya di kelas kepada mereka, dan mereka juga pastinya akan lebih termotivasi karena saya sudah melakukan tindakan tersebut dengan menerapkan suasana belajar yang menyenangkan di kelas saya, Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Boleh juga itu, Bu ya. Nah, kalau ngomongin soal suasana belajar nih yang menyenangkan, menurut Bu Wina seperti apa sih suasana belajar yang menyenangkan itu, Bu? Kalau menurut saya, suasana belajar yang menyenangkan itu ya kelasnya itu hidup, Bu. Suasananya lebih aktif dalam belajar, guru mengajar dengan penuh kegembiraan, aktivitas yang dilakukan saat belajar itu seru, Bu, menarik. Bagi murid, walaupun sama gurunya juga harus
menarik itu kedua-duanya. Nah, pokoknya suasana belajar itu menyenangkan lah, Bu, yang mana membuat murid itu tidak merasakan kalau mereka lagi belajar, mereka tidak merasa tertekan, seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu ya. Nah, jadi apa nih yang Bu Wina lakukan agar rekan guru bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang seperti Ibu bilang tadi? Ya, selama ini sih saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan itu di kelas saya, Bu. Jadi ya saya siapkan tuh tentunya diri saya dulu. Bagaimana saya mengelola emosi. Kemudian ketika ada di kelas juga, Bu, saya bisa mengelola emosi saya. Hal yang saya tunjukkan adalah hal yang menyenangkan, sehingga terlihat suasana yang positif di kelas. Selain itu, saya juga pastinya menyiapkan kegiatan yang menarik, Bu, seperti bermain game, mengajak murid lebih aktif melalui kolaborasi, dan pastinya pembelajaran saya itu berpihak kepada murid. Jadi nanti hal inilah yang akan saya bagikan kepada mereka agar mereka lebih terbuka dalam perubahan gaya belajar murid saat ini. Hanya saja saya belum sempat, Bu, berbagi praktik baik itu dengan rekan guru di sekolah saya. Jadi kemungkinan hal yang saya lakukan adalah meminta waktu ya untuk bisa berkumpul dengan rekan guru yang ada di sekolah saya untuk berbagi praktik baik ini. Bagus. Nah, terus kapan nih kira-kira hal itu bisa Ibu lakukan? Kalau dari segi waktu yang tepat sih kemungkinan Jumat ini bisa, Bu, karena teman-teman saya tidak ada kegiatan lain. Oh, seperti itu. Baguslah Bu, hari Jumat ya Bu ya. Terus kita udah di penghujung sesi nih Bu. Nah, Ibu apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi kita Bu? Ya, yang pastinya saya merasa lega ya, Bu, karena saya akhirnya menemukan solusi atas kerisauan saya selama ini. Jadi jawabannya adalah saya harus dapat menemukan waktu yang tepat bagi saya untuk bisa berbagi praktik baik ini dengan rekan guru yang ada di sekolah saya. Nah, baiklah Bu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk membicarakan hasil dari praktek baik yang Ibu lakukan ya. Nah, Bu, makasih banyak dan semoga dilancarkan untuk pertemuan berikutnya ya, Bu. Ya, terima kasih juga, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Baik, Bu Wina sama Bu Dia, sesi coaching telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk lebih menekankan lagi pemahaman Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang sudah berjalan dengan baik ketika sesi coaching berlangsung tadi, Bu? Kompetensi yang sudah berjalan dengan baik, saya sudah menjalankan presence dengan baik, kemudian saya juga bisa sebagai pendengar yang aktif, menyampaikan pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan yang telah disampaikan oleh Coach Bu. Iya, Bu Dia. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu Eka, saya ingin mengembangkan keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot lagi sehingga saya dapat mengarahkan lebih baik lagi Coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu Eka. Terima kasih Bu Dia sudah melakukan sesi coaching. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Sama-sama Bu Eka. Selamat pagi Bu Wina, selamat pagi Bu Dia. Sebelum kita praktek coaching hari ini, saya sebagai coach, Ibu Wina sebagai pengamat, dan Ibu Dia sebagai coach. Silahkan dimulai Bu Wina. Baik, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Wina. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai sesi coaching kita hari ini, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka sebagai coach. Nah, yang pertama,
kompetensi apa yang ingin Ibu Eka capai pada sesi coaching ini? Yang pertama, untuk mencapai present dan kehadiran penuh saya ketika coach menyampaikan keluh kesahnya, Ibu. Oke, terus kompetensi apa nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengobservasi rencana aksi coach yang dapatkan setelah saya mengarah dengan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu Eka nih, indikator ketercapaian dari sesi coaching ini apa, Ibu? Indikator ketercapaian coaching ini ketika coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, Ibu, terima kasih. Sekarang silakan dimulai sesi coachingnya ya. Selamat pagi, Bu Dia. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Selamat pagi juga. Ibu gimana kabarnya? Baik juga, Ibu Dia. Apa yang mau diomongin sekarang ini, Ibu Dia? Gini, Bu. Sebenarnya sih ini beban kerja saja, Bu Eka. Karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan deadline yang hampir bersamaan, Bu. Saya bingung harus mengerjakan yang mana dulu, Bu. Oh, berarti ini beban tugas Ibu yang terlalu padat ya, Ibu. Terus Ibu bingung harus mengerjakan yang mana ya, Bu? Iya, Bu. Masalahnya itu seperti sekarang saya jadinya kok males gitu loh, Bu. Mau mengerjakan yang mana. Tapi semuanya itu tugas saya sebagai guru yang merupakan tupoksi saya dan tugas tambahan yang tidak kalah penting juga, Bu. Yang saya harus pertanggungjawabkan. Seperti itu, Bu Eka. Oke, Ibu. Kita punya waktu yang cukup singkat hari ini. Kira-kira apa yang ingin dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin tugas-tugas dapat teratasi dengan baik, Bu Eka. Tugas tambahan yang saya dapat tidak menjadi penghalang terhadap tugas pokok saya. Ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar lah, Bu Eka ya. Saya jadi tenang dan tidak terbebani oleh pikiran karena tugas-tugas yang menumpuk, tapi belum dapat dikerjakan, Bu. Ya. Intinya tugas-tugas semua terselesaikan dengan baik ya, Bu. Menurut Ibu, tugas yang terselesaikan dengan baik itu seperti apa sih, Bu? Ya, tugas yang baik itu ya betul-betul tugas yang terselesaikan dengan lancar, tepat waktu, hasilnya sesuai dengan permintaan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Bu Eka, menurut saya. Oh, berarti tugas itu diselesaikan tepat waktu ya, Bu. Dan hasilnya tugasnya baik gitu ya, Bu Dia? Iya, betul sekali, Bu Eka. Nah, kalau sekarang Bu Dia sudah sampai beberapa sih progres pekerjaan tugas Ibu? Kalau misalnya tugas selesai itu berada di 100%, kalau Ibu sekarang ada di angka berapa, Ibu? Kalau progres saya baru berada di angka 60% ya, Bu. Karena dengan datangnya tugas, baru fokus saya jadi hilang. Jadi kebingungan, panik. Saya harus kerjakan tugas yang mana? Saya bingung, Bu. Oke, Bu. Berarti panik dan bingung ya yang mendominasi pikiran Ibu Dia. Nah, kalau misalnya tugas terselesaikan dengan lancar, berapa sih progres yang ingin Ibu capai? Ya, benar, Bu. Saya sangat panik. Tentunya progres pekerjaan saya ada di 100%. Pekerjaan tuntas terselesaikan, Bu Eka. Oh, jadi menurut Ibu, bagaimana caranya agar pekerjaan Ibu dapat terselesaikan tepat waktu? Mungkin saya harus menenangkan diri terlebih dahulu, Bu. Terus memikirkan yang mana saya harus kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin yang saya lakukan, Bu.
Ya, bagus sih. Dari kemungkinan yang Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 100% itu terselesaikan tepat waktu? Kemungkinan lain ada nggak yang Ibu lakukan? Saya mungkin memulai dengan menenangkan diri menggunakan teknik stop, Bu. Setelah tenang, saya akan mencatat tagihan-tagihan dengan tenggat waktunya pada buku harian, membuat skala prioritas, mengutamakan tugas mengajar, mengerjakan tugas tambahan setelah jam pelajaran. Intinya, saya bisa mengatur waktulah, Bu Eka. Ini kan tagihan tugas-tugas Ibu segera ya. Kira-kira kapan akan mulai melakukan tahapan-tahapan ini, Bu Diah? Ya, waktunya memang sudah sangat mendesak loh, Bu Eka. Pastinya saya segera akan melakukannya, Bu. Tidak ada kata menunda-nunda lagi. Setelah selesai mengobrol hari ini, saya akan langsung mengerjakan tugas saya, Bu Eka. Berarti segera ya, Bu. Oke, kita sudah di ujung percakapan ini. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, dari awal sampai sekarang ini, Bu Diah? Yang saya dapatkan dari awal kan saya bingung tuh, terus panik. Apa yang saya harus lakukan? Dan di akhir obrolan kita hari ini, Bu, saya jadi lega, saya senang karena saya sudah terpikirkan langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar, Bu Eka. Semoga apa yang sudah Ibu temukan solusinya dari Ibu hadapi dapat segera Ibu laksanakan agar tidak lagi ada tugas yang menumpuk ya, Bu. Terima kasih Bu Dia atas sharing kita hari ini. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga ya Bu Eka atas waktunya dan sudah mau mendengarkan permasalahan saya sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu Eka. Makasih. Ya, sama-sama Ibu Dia. Baik, sesi coaching telah berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu-Ibu. Untuk lebih menekankan lagi pemahaman Bu Eka sebagai coach, kompetensi apa nih yang sudah berjalan dengan baik ketika sesi coaching berlangsung? Kompetensi yang sudah berjalan adalah saya sudah menjalankan present dengan baik. Kemudian sebagai pendengar yang aktif, saya merasa menjadi mendengar yang baik terhadap permasalahan yang telah disampaikan oleh coach. Ya, bagus sekali ya Bu Eka. Nah, terus kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Eka kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi, saya ingin mengembangkan keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat mengarahkan lebih baik lagi coach dalam menemukan solusinya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sudah melakukan sesi coaching hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ya. Sama-sama, Bu. Ya, sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa juga.